Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Prastia Reda Rusman, NIM 102191 dari kelas SMD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah yang diampu oleh Pak Latif untuk menyampaikan mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap studi kasus muamalah. Di sini saya mengambil topik studi kasus mengenai amwal atau hak kepemilikan. Selanjutnya di sini masuk pada materi yang pertama. Sebelum masuk materi yang lebih jauh, di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah sebelum kita membahas mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap studi kasus masalah amwal. KHES atau kepanjangan dari kompilasi hukum ekonomi syariah lahir berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau UU-PA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan peradilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawin, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, maka Ketua Mahkamah Agung membentuk tim penyusun nomor KMA /097-SK-X-2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketahui oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH, SIP, MHum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dari mengelola bahan materi yang diperlukan menyusun draft naskah tersebut dengan lembaga ulama dan para pakar penyempurna naskah dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada MARI. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai muamalah. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, hal yang mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat berkenaan dengan keadaan dan kewajiban. Menurut bahasa, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling meramal. Secara istilah, muamalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial lainnya. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai kaidah atau etik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan elektrik antara materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat sesuai dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Selanjutnya mengenai sumber-sumber muamalah. Yang pertama ada Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi u'minal amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya,
jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, sumber muamalah yakni ada sunnah. Sunnah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang mampu membayar utang, maka haram baginya melalaikan utangnya. Apabila salah seorang di antara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima selama yang lain tersebut mampu membayarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga dari sumber muamalah adalah ijma. Secara definisi mengatakan bahwa ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid di antara umat Islam pada penggalan waktu tertentu tentang hukum syariah Islam setelah Rasulullah meninggal. Yang keempat ada qiyas. Qiyas didefinisikan sebagai menyatakan suatu kejadian yang tidak terdapat nasnya ke dalam kejadian lain yang terdapat nas dan hukumnya telah ditetapkan karena adanya kesamaan di antara sebab terjadinya illah dua kejadian tersebut. Selanjutnya mengenai asas hukum muamalah dalam Islam. Yang pertama ada asas ilahiyah. Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 4. Yang kedua, ada asas kebebasan. Dalam memberi kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya, kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Di sini terterang dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang ketiga ada asas persamaan dan kesetaraan. Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan. Kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna dan masing-masing orang mempunyai keistimewaan, sehingga satu sama lain dapat menutupi kekurangan yang lain untuk menunjukkan kesempurnaannya. Di sini terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 71. Selanjutnya yang keempat, asas keadilan. Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil. Perikatan dituntut untuk berlaku benar dan menggunakan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memahami semua kewajibannya. Di sini tertera pada surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya yang kelima, di sini ada asas kerelaan. Dalam melakukan perjanjian bisnis, kejujuran harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Di sini tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yang keenam ada asas kejujuran dan keberanian. Dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis.
Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan permasalahan di antara pihaknya. Di sini tertera pada surat Al-Ahzab ayat 70. Dan yang terakhir di sini yang ketujuh ada asas tertulis dan kesaksian. Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi. Di sini tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 hingga 283. Selanjutnya materi ketiga di sini adalah materi inti, yakni mengenai materi amwal atau hak kepemilikan. Pengertian amwal. Secara etimologis, kepemilikan dalam bahasa Arab adalah milkun atau yang artinya milik atau kepemilikan. Kepemilikan adalah pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atas selama tidak ada halangan syariat. Adapun sebab kepemilikan. Yang pertama ada ikhraj al-mubahat. Untuk harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang atau harta yang tidak termasuk sebagai harta yang dihormati atau milik yang sah dan tidak ada penghalang syara untuk memiliki benda-benda mubhat diperlukan dua syarat, yaitu benda mubhat belum diikhrajkan oleh orang lain, yang kedua adanya niat atau maksud memiliki. Selanjutnya yang kedua ada kholafiyah, yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang akhirnya berbagai macam haknya hilang. Khalafiyah ada dua macam, yaitu yang pertama ada khalafiyah syekhsi an-syekhsi, yaitu si waris mempunyai tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh waris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. Yang kedua khalafiyah syai'in, yaitu apabila seorang merugikan milik orang lain atas menyerobot barang orang lain kemudian rusak di tangannya atau hilang sehingga harganya wajib dibayar dan kerugian pemilik harta diganti. Karenanya khalafiyah syai'in ini disebut tadhamin atau takwid, meminjam kerugian. Yang ketiga ada tawallud min mamlik, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya, bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilik tawallud min malik dibagi pada dua pandangan iktibar, yaitu yang pertama mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki. Yang kedua, pandangan terhadap bekasnya atau iktibar at-tsariha. Selanjutnya yang keempat ada karena penguasaan terhadap milik negara atau pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Umar radhiyallahu anha menjabat khalifah berkah. Dia berkata, sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama 3 tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada kepemilikannya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah. Selanjutnya mengenai hak milik individu dan umum dalam Islam. Yang pertama ada hak milik individu. Hak milik individu menurut Islam menyangkut semua yang dimiliki manusia, meskipun hak milik itu diadakan untuk memperoleh satu kemaslahatan, tetapi ia masih terikat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Yang kedua ada hak milik umum.
Hak milik umum atau kolektif ialah harta yang diharuskan untuk kepentingan umum yang kepentingan jamaah kaum muslimin. Hal ini adalah kebalikan dari hak milik khusus yang manfaatnya hanya untuk individu atau beberapa individu tertentu secara khusus. Hak milik ini biasanya meliputi pemilihan umum yang ada dalam negara. Di sini contohnya ada tanah suaka, ada tanah-tanah ladang terbuka, dan keterikatan hak milik umum. Selanjutnya pada materi yang keempat mengenai kompilasi hukum ekonomi syariat terhadap amwal. Di sini sudah saya lampirkan mengenai pasal-pasal tentang KHES terhadap amwal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Labib atas materi serta ilmu yang diberikan pada mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah semester 5 ini, dan mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.